Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hasil dari diskusi kelompok kami yang bertema lingkungan pendidikan dan hubungan timbal balik antar lembaga pendidikan. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sally Amelia Pratiwi. Dalam video kali ini, saya akan dibantu oleh teman-teman saya yang bernama Rita Nur Saadah, Cynthia Nur Istiwa Alin, dan Dwi Nur Rahmawati. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari lingkungan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor yang berpengaruh pada proses pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Sebelumnya, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi lingkungan pendidikan, yakni yang pertama, membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kemudian yang ketiga, tersedianya sumber daya pendidik. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Utamanya, berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya akan menyerahkan kepada pemateri ketiga. Silakan. Macam-macam lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama, serta lingkungan pendidikan yang bersifat kontraktif. Dalam lingkungan keluarga, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, melindungi, menjaga anak supaya tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang sangat penting karena di situ anak dibentuk kepribadiannya. Dalam lingkungan sekolah, anak diajarkan untuk bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan interaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dalam lingkungan masyarakat, anak diajarkan untuk peka terhadap lingkungannya. Saya persilakan pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Pengaruh timbal balik antar lembaga pendidikan. 1. Pengaruh keluarga terhadap sekolah. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar atau pendidikan utama yang dimiliki seorang anak. Faktor-faktor luar sekolah yang berpengaruh terhadap masa depan anak. Anak atau siswa hidup di kelas dengan waktu yang singkat dan sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Pengaruh pertama, suasana keluarga. Suasana keluarga akan mempengaruhi masa depan seorang anak di sekolah dan di masyarakat. Keluarga yang baik akan menciptakan rasa aman, tenang, dan nyaman saat anak berada di rumah. Kedua, jumlah anggota keluarga dan fasilitas yang diberikan. Jumlah anggota keluarga yang banyak, otomatis orang tua akan sulit membagi kasih sayang yang adil dan fasilitas pun sulit terpenuhi. Maka dari itu, orang tua dan guru harus bekerja sama dalam perkembangan pendidikan seorang anak. 2. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat sebagai perubahan tujuan dan wawasan pendidikan, masyarakat sebagai
perubahan pelaksanaan atau proses pendidikan, masyarakat sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya, dan masyarakat sebagai sumber belajar, dan masyarakat sebagai laboratorium pengembangan dan penelitian sekolah. 3. Pengaruh sekolah terhadap keluarga. Sekolah berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membawa bibit pembaharuan yang baik. Pendidikan yang diberikan kepada siswa tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak itu di dalam keluarga. Anak yang berpendidikan tentu mempunyai moral dan berakhlak yang baik, sehingga anak yang bermoral dan berakhlak tentu akan disegani oleh masyarakat dan dapat membanggakan keluarganya. 4. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat, yaitu menciptakan warga yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja masyarakat, dan menciptakan warga yang bersikap positif bagi kehidupan masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.